Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah SWT and to Muhammad, the Prophet, peace be upon him. Good morning, how are you? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Mudah-mudahan kamu selalu dalam keadaan sehat dan kamu bisa semangat dalam belajar. Pak Guru memberikan motivasi kepada kamu untuk tetap semangat belajar dan tidak pernah putus asa. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kamu bisa belajar lagi dan buanglah jauh-jauh sifat malas, karena sifat malas itu hanya akan membawa kepada keburukan. Dan hanya anak-anak yang rajin belajar, semangat belajar, yang insya Allah akan berhasil dalam belajarnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar kamu selalu ditolongnya. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari bahasa Inggris, yaitu tentang advice or suggestion. Bagaimana cara memberikan nasihat atau saran. Untuk itu kita akan mempelajari tentang asking advice or suggestion, kemudian accepting advice or suggestion, dan refusing advice or suggestion. Maka perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Baiklah, kita mulai saja materi ini. Asking for advice or suggestion adalah ungkapan yang digunakan ketika ingin meminta kepada seseorang sebuah nasihat atau saran tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui mengenai suggestion dan advice. Suggestion adalah kata benda yang berarti saran. Suggest adalah kata kerja yang berarti menyarankan. Advice adalah kata benda yang berarti nasihat. Advice adalah kata kerja yang berarti menasihati. Keduanya, baik suggestion atau advice, bisa menggunakan ungkapan yang sama dalam meminta, memberi, menerima, ataupun menolak saran atau nasihat tersebut. Asking for suggestion atau advice, meminta saran atau nasihat. Contohnya, I have a problem, I need your advice. Saya punya masalah, saya butuh saran Anda. What do you suggest? Apa yang Anda sarankan? Do you have any suggestion? Apakah Anda punya saran? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? If you were me, what would you do? Jika kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? What's your advice? Apa saran Anda? Please tell me what to do. Tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan. What ought I to do? Apa yang harus saya lakukan? Berikutnya adalah giving suggestion atau advice, memberi saran atau nasihat. Contohnya, I would like to suggest you that it is good. Saya ingin menyarankan Anda bahwa itu baik. It's better for you to go out. Sebaiknya Anda pergi. My advice is you must study hard. Saran saya adalah kamu harus belajar keras. My suggestion is you have to do it. Saran saya adalah kamu harus mengerjakan itu. Kemudian you should ditambah verb 1. Anda harus ditambah kata kerja bentuk 1. Misalnya, you should go to school. Kamu seharusnya berangkat sekolah. If I were you, I would. Jika aku jadi kamu, aku akan. Kemudian you had better ditambah verb 1. Anda lebih baik ditambah kata kerja 1. Contohnya, you had better go out. Kamu lebih baik pergi. Why don't you ditambah verb 1. Mengapa Anda tidak ditambah kata kerja 1. Contohnya, why don't you join us? Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? How about ditambah verb ing. Saya menyarankan Anda untuk. Contohnya, how about helping him? Bagaimana
kamu membantu dia? I think you should. Saya pikir Anda harus. Misalnya, I think you should read it. Saya pikir Anda harus membaca itu. I advise you to. Saya menyarankan Anda untuk. Contohnya misalnya, I advise you to go out. Saya menyarankan Anda untuk keluar. Berikutnya, try to. Mencoba untuk. Try to go out. Cobalah untuk keluar. You ought to ditambah verb one. Anda harus ditambah kata kerja bentuk satu. Misalnya, you ought to read it. Anda harus membaca itu. Berikutnya adalah accepting suggestion atau advice. Menerima saran atau nasihat. Contohnya, that's good idea. Itu ide yang bagus. I will do it. Saya akan lakukan. I'll try. Saya akan mencoba. Sure, I can do it. Tentu, saya bisa melakukannya. Yeah, you're right. Ya, kamu benar. Why didn't I think of that? Mengapa saya tidak memikirkan itu? That's the best one. I'll try that. Itu yang terbaik. Saya akan mencobanya. Berikutnya adalah refusing suggestion atau advice. Menolak saran atau nasihat. Contohnya, I can't do that. Saya tidak bisa melakukan itu. I'm afraid I can't. Saya khawatir saya tidak bisa. Could you give me another way? Bisakah Anda memberi saya cara lain? I think it can't solve my problem. Saya pikir itu tidak bisa menyelesaikan masalah saya. I'm not sure. Saya tidak yakin. How about other suggestion? Bagaimana dengan saran lainnya? I don't think I can. Saya tidak berpikir saya bisa. Kemudian berikutnya adalah contoh dialog asking and giving suggestion or advice antara Pandu dan Dimas. Pandu, I think I need to improve my English. What do you suggest me to do? Dimas, it's better for you to take an English course. The best one is at Pejajaran Street. Pandu, I have thought about that, but I'm not sure I can take that course. It's really far from my home. Dimas, how about taking an online course? Pandu, wow, that sounds good. Please tell me what to do. Dimas, you should visit kelasbahasainggris.com dan enroll online course. This website also provides various English lessons. You can visit this website whenever you want. Pandu, sure, I'll try soon. Thank you so much. Artinya, Pandu, saya pikir saya perlu meningkatkan bahasa Inggris saya. Apa yang Anda sarankan untuk saya lakukan? Dimas, lebih baik Anda mengambil kursus bahasa Inggris. Yang terbaik adalah di Jalan Pejajaran. Pandu, saya sudah memikirkannya, tapi saya tidak yakin saya tidak bisa mengambil kursus itu. Ini benar-benar jauh dari rumah saya. Dimas, bagaimana dengan mengambil kursus online? Pandu, wah, kedengarannya bagus. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Dimas, Anda harus mengunjungi kelasbahasainggris.com, kemudian mendaftar kursus online. Website ini juga menyediakan berbagai pelajaran bahasa Inggris. Anda dapat mengunjungi situs web ini kapanpun Anda mau. Pandu, tentu, saya akan segera mencoba. Terima kasih banyak. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah Pak Guru jelaskan. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru atau siapapun yang memberikan jawaban kepada kamu. Oke, thank you very much. See you later in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.